Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari etika pada video yang ketiga. Bagi kalian yang belum mengikuti video yang pertama dan kedua, dapat mengklik link tautan pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Tugas dan tujuan etika. Tugas etika tidak lain adalah berusaha untuk mengetahui hal yang baik dan yang dikatakan buruk. Jadi tugas etika itu berusaha untuk mengetahui hal yang baik dan yang dikatakan buruk. Kapan sesuatu itu dikatakan baik, kapan sesuatu itu dikatakan buruk. Tujuan etika adalah agar setiap manusia mengetahui dan menjalankan perilaku, sebab perilaku yang baik bukan saja penting bagi dirinya saja, tetapi juga penting bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terpenting bagi Tuhan yang Maha Esa. Jadi etika ini agar setiap manusia itu mengetahui menjalankan perilaku, sebab perilaku yang baik ini nanti bukan hanya untuk diri dia sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Jadi ketika kamu berbuat baik, selain mengenai dirimu, juga akan mengenai orang lain. Bahkan masyarakat sekitarmu dan juga bangsa dan negara. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan perbuatan baik ini, istilahnya mendapat ridho, mendapat pengakuan dari Tuhan yang Maha Esa. Ini. Jadi ini tugas dan tujuan etika. Fungsi etika. Menurut Bertens tahun 94, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang, suatu kelompok masyarakat mengatur perilakunya. Jadi fungsi etika yang pertama adalah dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan masyarakat. Jadi pegangan masyarakat di sini dalam artian apa? Untuk mengatur perilaku yang harus dilakukan. Nih, jadi fungsi etika ini yang pertama sebagai pegangan. Jadi biar kalau orang itu tidak memiliki pegangan, maka dia itu tidak bisa tahu arah dan tujuan kita itu kemana. Kita mau ngapain, ini tidak akan tahu. Nah, dengan kita memiliki pegangan, maka kita itu akan dituntun selama di dalam perjalanan menuju tujuan yang kita harapkan ini, selamat di dunia dan di akhir. Ini adalah etika. Dengan apa? Etika ini nanti akan mengatur perilaku-perilaku dari masyarakat yang ada. Mengatur perilaku-perilaku orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Jadi etika ini kumpulan asas atau nilai moral yang nanti wujudnya adalah kode etik. Jadi kalau etika itu disusun dengan rapi, ya, secara sistematis, itu nanti kumpulan-kumpulan etika itu namanya kode etik. Biasanya tadi di depan sudah saya singgung, kode etik itu nanti wujudnya adalah biasanya ada aturan, kemudian ada hukum yang
berlaku. Ini yang terjadi. Etika mempunyai arti lagi ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Nah, fungsi etika yang ketiga adalah ini sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Memang etika nanti banyak bicaranya adalah baik dan buruk. Perilaku itu baik atau buruk. Nah, tahu dari mana? Tahu dari nilai-nilai yang dikembangkan di masyarakat. Baik buruk di kota Yogyakarta akan berbeda dengan baik buruk di kota yang lain. Misalkan di Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, atau di tetangganya Jogja, mungkin baik buruk di Yogyakarta itu akan berbeda dengan baik buruk di Klaten, Solo, atau Magelang, atau Purworejo kan ini. Ini akan berbeda. Jadi yang dikatakan baik di Yogyakarta itu akan berbeda dengan yang dikatakan baik di Kulon Progo misalkan. Tapi ada yang general, karena di situ nilai-nilai yang diaturnya adalah di tingkat provinsi. Kalau nilai-nilai yang diatur di tingkat provinsi, maka di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini perbedaannya di situ. Nah, fungsi etika yang berikutnya adalah sebagai orientasi kritis. Diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme atau suatu perkembangan yang istilahnya itu kita hidupkan di kehidupan yang heterogen ya. Di mana banyak sekali suku, adat dan kebiasaan yang dibawa di masyarakat oleh masing-masing kelompok masyarakat. Terutama di daerah istimewa Yogyakarta ini banyak sekali ya. Jadi di sini tidak hanya orang Jogja, asli Jogja, tetapi juga ada yang lainnya karena Jogja itu kota pendidikan, banyak yang kuliah di daerah istimewa Yogyakarta dari Sabang sampai Merauke. Maka di sini dihadapkan kepada pluralisme moral, keanekaragaman suku budaya, bangsa, ras dan sebagainya. Nah, ini saya ambil contoh. Saya ambil contoh di sini adalah sebagai orientasi kritis ini adalah cerita tentang Nasruddin yang mau menjual keledai. Menjual keledai. Nah, di sini ketika dia mau menjual keledai, ini dia mengajak anaknya. Mengajak anaknya. Ketika dia melakukan perjalanan, ini Nasruddinnya, dia naik ke atas keledai. Kemudian anaknya menuntun di bawah. Jadi bapaknya duduk di atas keledai, anaknya menuntun keledainya. Apa yang terjadi, apa yang muncul? Yang muncul adalah ketika dia berjalan, ada sekelompok masyarakat yang menegur. Oh ini bapaknya kurang ajar, kan gitu kan? Anaknya disuruh menuntun. Sedangkan bapaknya duduk di atas keledai dengan enaknya. Ini sebenarnya ceritanya ada 5 gambar ya. Nah, jadi bapaknya di atas, anaknya menuntun. Ini dikatakan bapak yang kurang ajar. Tidak tahu, tega sama anaknya kan gitu. Ini di masyarakat ini real ya, ini real. Dan ini cerita ini sudah lama. Ini cerita ini sudah lama. Sudah sekian abad yang lalu. Kemudian ketika ini sebelum ke sini gantian Nasruddinnya yang menuntun keledai, anaknya disuruh duduk di atas keledai. Ketika berjalan lagi, maka ditegur lagi sama anggota masyarakat yang lain. Anak yang tidak tahu berbakti kepada orang tua. Loh, salah lagi. Anak yang tidak tahu berbakti kepada orang tua.
Orang tuanya disuruh menuntun, anaknya duduk di atas keledai. Nah ini, jadi ini adalah sebelum ke sini. Nah kemudian si Nasruddin itu kemudian, ya udah kalau gitu anakku, sekarang kita berdua naik di atas keledai. Maka ini Nasruddin dan anaknya dua-duanya naik di atas keledai. Ini jalan ditegur lagi sama masyarakat yang ditemui. Apa tegurannya kan itu? Keledai kecil, badannya kurus, dinaiki oleh dua orang. Nah ini ditegur lagi. Keledainya kecil, badannya kurus, dinaiki oleh dua orang. Boleh dikatakan ini orang ini tidak memiliki peri kehewanan kan itu. Bukan peri kemanusiaan, peri kehewanan kan. Kasihan keledainya. Nah ini. Ini adalah fenomena ini. Maka kemudian lari ke yang paling bawah kiri ini. Oh kalau begitu anakku, kita semuanya nuntun keledai. Dua-duanya turun, dua-duanya menuntun keledai. Bapaknya yang sebelah kiri, anaknya yang sebelah kanan. Ketika berjalan lagi, ditegur lagi. Apa tegurannya? Buat apa bawa keledai kalau hanya cuma dituntun? Keledai itu adalah alat transportasi. Kalau sekarang itu ibaratnya motor kan. Jadi ini kalau keledainya diganti motor, ya, kalau keledainya diganti motor itu pertamanya bapaknya yang naik motor, anaknya yang nuntun motor kan. Ini misalkan motornya mogok atau gimana kan. Nah ini dua-duanya menuntun keledai, ini ditegur lagi. Buat apa bawa keledai kalau hanya cuma dituntun? Keledai itu adalah alat transportasi yang untuk dinaiki. Hanya jengkel atau gimana, keledainya dipanggul sama si Nasruddin kan. Ini juga ditegur lagi. Ini orang sudah nggak normal. Seharusnya itu orang itu yang menaiki keledai, bukan keledai menaiki orang kan. Nah, setelah ini lewat dari orang-orang tersebut, ini Nasruddin ini kemudian berkata kepada anaknya, inilah anakku, kalau kita tidak memiliki suatu bekal atau acuan atau landasan ketika kita berperilaku dan kita hanya mendengarkan kata-kata orang. Hanya mendengarkan kata-kata orang. Kita tidak mengacunya kepada suatu kaidah-kaidah mendasar, sesuatu hal yang prinsip yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Nah ini adalah orientasi kritis dari fungsi etika. Maka kalau seandainya ini ada etika, ini ada etikanya, ini sudah tidak akan menggubris lagi, tidak akan memperhatikan lagi apa kata orang. Karena apa? Dasarnya adalah etika. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang dia yakini, yang dia penuhi, yang dia lakukan. Itu adalah etika. Karena tadi di sini etika itu bisa sebagai dasarnya adalah moral atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Maka di sini yang bisa kita petik, makanya apa? Ketika kita itu
berada di suatu tempat, kita berada di suatu daerah, yang kita lihat adalah apa yang dikembangkan di daerah tersebut. Kan. Nilai-nilai apa yang ada di masyarakat tersebut. Ini harus kita pahami. Maka ketika kita sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di situ, maka kita dikatakan beretika. Boleh kasarannya ya, dikatakan orang normal. Kan. Jadi kalau di Yogyakarta, tadi sudah saya singgung, di Yogyakarta itu yang namanya kehidupan itu berlangsungnya paling malam itu sekitar jam 10. Itu yang normal. Toleransi orang bekerja itu sekitar setengah 11, jam 11. Maka ketika kalian keluar jam 12 malam itu dikatakan aneh. Bahkan kos-kosan di Yogyakarta itu rata-rata nutup sekitar jam 10. Malam minggu toleransi hanya sampai jam 11. Kenapa? Karena ini perilaku yang berkembang di masyarakat Yogyakarta. Maka ketika lebih dari jam itu dikatakan tidak etis. Dan ketika kalian datang pada saat di luar jam-jam tersebut atau melakukan perjalanan di luar jam-jam tersebut, orang akan memperhatikan kalian. Kalau membawa ransel besar, itu berarti dia habis keluar kota atau habis bepergian jauh. Itu mungkin orang tidak akan begitu memperhatikan. Tapi kalau tidak membawa apa-apa, orang akan bertanya-tanya. Nih, ini orang baik-baik atau tidak? Macam-macam etika. Yang pertama itu ada yang disebut dengan etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Sesuai dengan namanya, di sini adalah deskriptif itu gambaran. Maka di sini etika deskriptif itu etika melalui gambaran-gambaran. Gambaran yang mana? Kritis dan rasional terhadap suatu perilaku manusia. Jadi di sini gambaran yang deskriptif, gambaran yang kelihatan, gambaran yang tampak kan gitu. Gambaran yang nyata. Gambaran sesuatu hal yang itu bisa dinilai baik dan buruk. Ketika orang itu melihat itu sudah tahu oh ini orang baik, orang buruk. Nih, jadi contoh, mungkin kalau kalian di luar negeri yang namanya cowok beranting itu adalah dianggap sesuatu hal yang wajar. Tapi ketika kalian di Indonesia, bahkan di lebih khususnya lagi daerah istimewa Yogyakarta, cowok beranting itu pandangannya negatif. Ini contohnya seperti itu. Karena apa? Di sini berdasarkan deskripsi yang berkembang di masyarakat itu seperti itu. Kemudian ada metaetika. Metaetika ini sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas, dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Nah, kalau metaetika di sini benar atau salah itu tergantung dari dampak yang dihasilkan. Jadi ketika ada perbuatan, ini dampaknya seperti apa? Dampaknya positif atau negatif? Kalau dampaknya negatif, ini berarti perilaku yang tidak benar. Kalau dampaknya positif, maka ini adalah perilaku yang benar. Perilaku yang baik. Jadi dilihat dari dampaknya. Dampaknya positif,
ya berarti ini perilaku yang baik. Dampaknya negatif, ya ini berarti perilaku yang buruk. Nih. Jadi dilihat kalau meta etika itu dilihat dari sisi dampak yang ditimbulkan. Kalau ketika belum ada dampak ya itu masih dianggap wajar. Orang wanita pakai pakaian you can see, pakai pakaian seksi, ya, jalan-jalan di jalan raya, tidak terjadi apa-apa. Ya udah itu dianggap sesuatu hal yang baik. Tapi kemudian mengundang kejahatan, lalu ada orang yang melanggar kesusilaan. Nah ini berarti orang yang menggunakan pakaian seksi ini menjadi perilaku yang buruk. Ini menurut meta etika. Etika normatif, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kalau etika normatif ini berbicara masalah perilaku ideal atau idealisme. Perilaku ideal manusia itu apa? Perilaku ideal manusia itu kalau yang namanya manusia itu selalu dia itu yang namanya manusia ada sebagai makhluk individu dan juga ada sebagai makhluk sosial. Kalau sebagai makhluk individu berarti dia berdiri sendiri, dia sebagai pribadi. Kalau makhluk sosial berarti berkaitan dengan orang lain. Nah, ketika berkaitan dengan orang lain, idealnya seperti apa kan itu? Idealnya adalah kita harus saling menghormati hak-hak asasi masing-masing kan itu. Hak tetangga kita apa, hak kita apa, ini adalah dihormati masing-masing. Ini adalah etika normatif. Nah, di dalam etika normatif ada teori deontologi. Di mana di dalam teori deontologi ini memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. Jadi di sini ketika teori deontologi ini norma etika ini memberikan norma sebagai dasar, dasarnya sebagai norma dan menjadi kerangka atau pijakan di dalam seseorang itu bertindak. Ini di teori deontologi. Nah, etika norma itu juga ada teori teleologis. Nah, kalau berbicara teologis ini, di sini nanti ada akan berbicara masalah egoisme, utilitarianisme, dan etika terapan. Jadi di sini sudah berbicara masalah yang dikembangkan oleh sifat-sifat perilaku yang ada pada individu yang muncul di masyarakat. Nih, jadi gambarannya seperti itu. Ini adalah etika normatif. Nah, perbedaan etika deskriptif dan perbedaan dengan etika normatif. Etika deskriptif itu memberikan fakta, karena itu namanya deskripsi itu adalah dilihat dari fakta-fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku yang dilakukan. Sedangkan kalau etika normatif di sini memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Di mana norma-norma yang dikembangkan ada yang pertama norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma sopan santun ini menyangkut tentang tata cara hidup dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan yang namanya norma hukum adalah norma yang memiliki keberlakuan lebih tegas karena diatur oleh suatu hukum atau undang-undang dengan jaminan hukuman bagi pelanggarnya.
Jadi nanti ada etika sopan santun. Di sini berbicaranya masalah pergaulan. Kalau etika hukum, ini biasanya ada sanksi-sanksi bagi pelanggar. Lalu etik norma moral. Kalau norma moral di sini norma yang sering digunakan sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan baik buruknya seorang sebagai manusia. Misalkan menampilkan diri sebagai manusia dalam profesi yang dijalani. Jadi kalau norma moral di sini tolak ukurnya adalah yang sudah sering digunakan oleh masyarakat setempat. Berarti kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging yang sering dipakai oleh masyarakat. Ini adalah etika normatif menurut norma moral. Apa yang berkembang di masyarakat itu dikatakan baik. Karena itu sudah dikembangkan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Nih. Nah, kalau sopan santun ini berkaitan dengan pergaulan. Maka kalau berbicara etika normatif, contoh, kalian duduk, mengangkat kaki. Duduk di kursi, mengangkat kaki. Kalau bahasa Jawanya jegan. Gitu. Ini kalau di daerah istimewa Yogyakarta, dikatakan tidak sopan. Nah, kalau sudah dikatakan tidak sopan, berarti kalau kamu duduk dengan mengangkat kaki, ini dikatakan kamu orang yang tidak beretika. Nah, kadang-kadang kita itu tidak sadar. Kita itu berperilaku ya sesuai dengan apa yang kita yakini. Maka supaya kita itu bisa bisa aman, maka apa yang kita yakini ini kita harus cross check. Seperti apa yang berkembang di masyarakat. Yang berkembang di masyarakat itu apa? Dan harus seperti apa? Sudah sesuaikah apa yang saya lakukan? Jangan-jangan tidak sesuai. Nah, ini harus diperhatikan. Demikianlah video etika yang ketiga pada kesempatan kali ini. Kita bertemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.